Pulang belanja langsung masak untuk majikan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku. Di kesempatan kali ini aku mau berbagi cerita tentang kegiatan aku setiap hari Rabu ya teman-teman. Kalau kalian udah pernah nonton video aku yang lama-lama itu, setiap hari Rabu itu aku mesti ngambil sayuran di perkumpulan petani kecil. Dan hari ini itu hari Rabu, jadi waktunya aku untuk ngambil sayuran. Untuk kalian yang penasaran apakah aku itu mesti belanja ke pasar gitu, jawabannya enggak ya teman-teman, karena semua kebutuhan rumah itu majikan aku sendiri yang belanja. Dan kadang-kadang aja seperti ini aku mesti ngambil di perkumpulan petani kecil, tapi ini semua majikan aku yang pesan, jadi aku itu taunya tinggal ngambil aja dan majikan sudah bayar di depan ya teman-teman. Oke, kita langsung ke ceritanya ya teman-teman. Ini dimulai dari aku berangkat dari rumah untuk menuju ke tempat perkumpulan petani kecil. Maksudnya perkumpulan petani kecil itu adalah petani yang di Singapura ya teman-teman. Mereka menanam sendiri, contohnya mereka menanam di depan rumah atau di belakang rumah mereka sendiri, karena jumlahnya yang hanya sedikit dan itu tidak mungkin untuk dijual di supermarket ataupun pasar. Jadi mereka itu kayak punya perkumpulan gitu, jadi mereka semua sayuran itu dikumpulin jadi satu terus dijual bersama gitu ya teman-teman maksudnya. Dan sayur ini itu dijamin organik karena yang nanam adalah warga lokal ya teman-teman, jadi mereka tidak menggunakan obat. Dan alasan itu juga yang disukai majikan aku, karena majikan aku suka makanan yang organik, terutama yang mau dimakan untuk anak-anak ya teman-teman. Karena jarak tempat perkumpulan petani kecil dengan rumah aku tuh sebenarnya nggak jauh, jalan kaki sekitar 5 menit. Jadi sekarang aku sudah sampai di tempat perkumpulan petani kecilnya ya teman-teman. Jadi aku mau langsung ngambil sayurnya aja, karena kebetulan juga sekarang itu udah jam 11 lebih ya. Dan nanti jam 12 siang itu momongan aku yang kecil udah pulang sekolah, jadi aku mesti cepet-cepet pulang juga. Seperti inilah penampakan sayuran yang aku ambil hari ini ya teman-teman. Ada tomat, ada timun, ada bawang putih, ada bawang bombay, ada apel, ada pir, ada buah naga, dan juga ada kentang. Setiap minggunya itu sayuran yang diambil itu selalu berbeda-beda ya teman-teman, tergantung sayuran yang tersedia dari petaninya. Kita tidak bisa memilih. Untuk setiap pengambilan itu majikan aku selalu membayar sekitar 70 dolar ya teman-teman, atau kita rupiah itu sekitar 800.000. Kebetulan hari ini dapat kentang, jadi aku sekarang mau bikin perkedel, karena momongan aku itu suka banget dengan perkedel ataupun makanan yang berbahan dasar dari kentang ya teman-teman. Di sini aku langsung kupas dan aku potong-potong, karena aku bikin perkedelnya itu aku goreng dulu ya itu kentangnya. Habis itu aku tumbuk, karena kalau misalkan dikukus gitu menurut aku itu hasilnya itu lembek ya teman-teman, tapi kalau digoreng dulu itu bisa keset itu nanti perkedelnya. Untuk momongan aku sendiri itu mereka itu gampang banget masalah makan, karena memang aku menjaga mereka itu dari mereka baru lahir, jadi makanan mereka itu ngikut aku, apa yang aku masak ya mereka makan ya teman-teman. Dan juga majikan aku itu orangnya nggak rewel, mereka itu mempercayakan makanan anak-anaknya itu kepada aku ya. Jadi semua menu itu tergantung aku, dan aku masaknya itu apa yang ada di kulkas yaitu yang aku masak. Di sini aku rencananya selain bikin berkedel, aku juga mau bikin semur untuk anak-anak ya teman-teman. Karena memang momongan aku itu pecinta makanan Indonesia ya, emang lidah mereka itu sudah ngikut dengan aku.
Untuk pergedelnya sendiri aku di sini cuma bumbuin bawang putih yang nanti aku mau goreng bareng dengan ini ya kentang ya teman-teman. Selain itu aku juga mau tambahin garam, dan di sini aku tidak mau memakai MSG karena majikan aku tidak mau anak-anaknya memakan penyedap rasa ya teman-teman. Jadi langsung aja ini kentang yang udah aku potong tadi aku goreng di minyak panas ya teman-teman. Aku goreng sampai dia itu kayak kering gitu coklat. Terus habis itu nanti aku tumbuk-tumbuk, dan habis itu aku bentuk bulat-bulat dan aku goreng lagi. Sambil nungguin kentangnya matang, di sini aku mau nyiapin bahan semurnya ya teman-teman. Di sini ada ayam, ada tempe, ada baby corn ya teman-teman, karena mereka suka banget dengan ini tempe dan juga baby corn. Aku dulu itu nggak tahu apa sih baby corn, ternyata itu baby corn itu jagung muda ya, kembang jagung kalau aku orang kampung ngomongnya. Tapi ternyata di sini tuh baby corn atau kembang jagung itu harganya lebih mahal loh daripada jagung yang asli. Di sini tempenya aku potong-potong kecil-kecil ya teman-teman biar nggak terlalu besar. Selain itu aku juga nyiapin bumbu untuk nyemur. Di sini aku bikin semurnya itu sederhana banget bumbunya. Cuman bawang putih, bawang merah, daun jeruk, sama ini daun salam. Kebetulan aku nggak punya serai dan laos, jadi aku nggak kasih ya. Biasanya kalau ada itu aku tambahin laos dan juga serai. Karena di sini kentangnya udah hampir matang, jadi aku masukin bawang putihnya ya teman-teman. Kenapa aku masukinnya di akhir? Karena bawang putih itu matangnya sangat cepat. Jadi kalau dimasukin barengan dari awal itu nanti takutnya gosong dan rasanya nggak enak, itu bisa bikin pahit gitu. Setelah aku goreng kentang beberapa saat, akhirnya nih kentangnya udah berwarna kecoklatan dan kelihatannya ini sudah matang ya teman-teman. Jadi sekarang aku angkat dan nanti tinggal tumbuk. Dan itu bawang putihnya juga udah matang, aku angkat semuanya di dalam piring kayak gini biar nanti agak dingin, kalau udah dingin baru aku tumbuk. Sembari nunggu kentangnya dingin, di sini aku mau potong-potong bumbu untuk semur ya teman-teman. Ini kenapa aku cuman potong-potong aja, nggak aku ulek, karena aku di sini mau menyingkat waktu. Karena momongan aku lagi tidur ya, jadi aku masaknya itu mesti cepet-cepet, takutnya dia bangun dan nyariin aku. Jadi aku itu mesti pinter-pinter bagi waktu ya teman-teman. Apapun itu semuanya mesti sat-set. Dan seperti inilah penampakan bumbu semur ya teman-teman. Ini aku tadi nggak tambahin merica karena emang anak-anak yang aku ngomong itu dia nggak suka pedes. Oke, karena bumbunya udah dipotong-potong semua, jadi di sini aku mau langsung bikin semurnya ya teman-teman. Karena semur ini agak lama, jadi sebelum bikin perkedel aku bikin semur dulu. Nanti sembari nungguin semur matang, aku juga mau numbuk itu kentang yang mau dibikin perkedel. Jadi seperti inilah kurang lebih menu momongan aku hari ini. Jadi selain bocil aku yang makan, aku pun bisa makan ya teman-teman, karena ini halal, gak ada B2 nya. Seperti semur pada umumnya, aku di sini juga mesti tambahin kecap manis ya teman-teman. Jangan lupa mesti dibolak-balik biar itu kecapnya bisa merata. Dan ini tidak lupa tadi aku juga sudah tambahin garam ya teman-teman. Dan seperti ini setelah mendidih aku langsung tutup. Dan sembari nungguin semurnya, di sini aku mau langsung tumbuk ini kentang yang mau dibikin perkedel.
kalian jangan gafok dengan tumbukan aku ya teman-teman, karena ini majikan aku yang beliin dari Thailand, jadi emang bentuknya kayak gini. Dan seperti inilah tumbukan khasnya orang Thailand itu seperti ini. Tapi ini itu bahannya dari batu alam loh, ini bagus banget. Kalau misalkan di Indonesia ada, aku pun juga mau beli yang kayak gini, karena menurut aku itu numbuknya lebih cepet dan tenaganya lebih strong. Dan setelah semurnya aku masak beberapa menit, akhirnya matang juga ya teman-teman. Ini baunya tuh wangi banget, khas daun salamnya itu semerbak ya teman-teman. Apalagi kalau ditambahin serai sama laos pasti lebih sedap. Karena semurnya udah matang, di sini aku mau lanjut bikin pergedelnya. Seperti biasa, pergedelnya aku tambahin telur ya teman-teman. Ini aku pisahin kuning sama putihnya. Yang kuningnya aku masukin ke adonan kentang, yang putihnya nanti untuk celupan waktu mau menggoreng. Aku itu baru tahu loh, ternyata perkedel itu adalah sebuah singkatan dari kepanjangannya perpaduan kentang dan telur. Aku itu pas pertama kali dengar itu ketawa. Ternyata aku setua ini baru tahu perpanjangan atau kepanjangannya perkedel. Ternyata perpaduan kentang dan juga telur. Kalian ada yang sama nggak? Kalau kalian itu belum pernah tahu kepanjangan perkedel atau asal usul nama perkedel itu. Oke, di sini perkedelnya cuman aku bumbuin garam aja sedikit ya teman-teman, tidak memakai MSG karena aku mau kasih ke anak-anak. Setelah semua adonan aku campur merata, di sini aku mau langsung bulat-bulatin kayak gini ya teman-teman sebelum digoreng. Dan jangan takut, ini aku tangannya bersih ya, aku selalu cuci tangan sebelum memegang makanan ya. Setelah semua adonannya aku bulat-bulatin, di sini aku mau langsung goreng ya teman-teman. Di sini aku gorengnya aku celupin dulu ke putih telur kayak gini biar tidak hancur pas waktu penggorengan ya teman-teman. Jangan lupa mesti cepat-cepat dibolak-balik biar nggak gosong, karena tadi gorengnya kan dibalurin dengan putih telur. Dan tidak lupa juga apinya mesti kecil, jangan terlalu besar ya teman-teman. Dan setelah aku goreng sekitar 3 menit, akhirnya ini perkedelnya udah matang sempurna ya teman-teman. Dan seperti inilah penampakan perkedelnya, itu warnanya kuning keemasan. Dan seperti inilah penampakan masakan aku hari ini. Ternyata perkedelnya itu hasilnya lumayan banyak ya teman-teman. Dan ini nanti yang makan cuman aku sama anak-anak aja, karena majikan aku itu mereka selalu makan di luar di restoran, ataupun kadang mereka juga pesen makanan dari luar dan dibawa ke rumah. Itu pun mereka tidak pernah menyuruh aku masak ya teman-teman, walaupun mereka makan di rumah, karena mereka itu tidak mau merepotkan aku. Aku itu di sini disuruh fokus jaga anak-anak aja biar nggak terlalu stres dan nggak terlalu capek katanya. Tidak lupa juga habis masak di sini aku langsung bersih-bersihin bekas minyak yang nyiprat-nyiprat tadi ya teman-teman, biar nanti itu minyaknya nggak jatuh ke lantai dan diinjak anak-anak. Selain bersihin minyak yang nyiprat di kompor, aku di sini juga mau langsung nyuci peralatan dapur yang kotor ya teman-teman, mumpung momongan aku belum bangun. Oke teman-teman, kurang lebih seperti inilah kegiatan aku hari ini. Dan aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku yang sederhana ini dari awal sampai akhir. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.